Selamat datang di Siniar TPU Cerita Perhantuan. Episode ini kita akan mereview film yang sudah lama tayang ya di awal tahun 2024, Pemandi Jenazah. Ya. Jenazah mandi. Mandi jenazah. Ya, pemandi jenazah. Arah lu mau kemana nih, jenazah yang mandi? Arah lu mau kemana nih? Oke, film ini disutradarai oleh nama yang nggak asing sih sebenarnya. Ini di dunia perfilman horor ya, itu bagus banget. Siapa? Hadroh Daeng Ratu. Ya keren itu. Salah satu film-film yang mungkin yang kalian nggak asing, pasti dengan nggak asing, yaitu si Jin. Dia juga menjelang ajang yang baru tayang. Ya maksudnya setengah Pemandi Jenazah tayang juga itu. Itu ajang. Oh, ajang. Ya. Menjelang azan ngapain? Ngapain beli takjil? Mau buka Atau Ke Ramadan. Makmum. Ya. biasa juga tuh. Ya, bukan. Nggak tahu. Bukan. Yang itu mah yang Makmum mah yang si apa? Si Jin yang Ya. biasa tuh. Bukan juga. Lu bisa diam dulu. Bukan. Enggak semua film lu sebutin dah. Bukan yang apa namanya yang Makmum itu yang apa namanya pemain lama, si siapa yang Tamasya Kebina Titik Kamang. Ya, Titik Kamang. Kalau yang apa namanya? Kalau yang si Jin itu masih siapa namanya yang jadi asistennya Sungai di apa? Penggantinya Maya ya pokoknya itu nggak sih, lupa saya namanya itu. Tapi nanti kita review si Jin juga ya. Nah, ini disutradarai oleh Hadroh Daeng Ratu dan dia berduet dengan Nggak. Ini sutradara film yang kawakan juga, kayak di apa namanya? Sering pernah diundang Ernest juga. Benar. Nggak itu sutradara film Danur. Ya. Nah, dan yang bentar lagi mau tayang, kayaknya minggu depan kayaknya tayang itu yang Possession itu. Nah, itu filmnya yang Possessionnya itu, yang itu salah satu film dari yang cuman kalau sampai film ini apa namanya Pemandi Jenazah tayang itu gua nggak expect. Maksudnya film-filmnya mereka berdua itu menurut gua pribadi itu nggak sebagus Pemandi Jenazah. Ini salah satu terobosan mereka duet ini ya. Maksudnya ini kan di duet dua sutradara. Dan menurut tuh Pemandi Jenazah bagus. Menurut gua sih Ntar dulu itu bagian ending aja. Ya. Ini cerita pengenalan dulu. Cerita dulu kan. Udah nggak sabar buat Iya, pengen sama kayaknya. Ya karena Santai. karena jujur gua waktu itu belum mereview film. Waktu gua tonton Pemandi Jenazah, Ya. nah itu gua menurut gua secara film di tahun 2024 sampai tayangnya Pemandi Jenazah itu salah satu film yang paling baik di 2024. Kalau menurut gua. Dan coba ente cari review yang lain, itu banyak yang bilang Pemandi Jenazah juga oke. Karena film terbaik di 2024 ya. Mungkin standar 2024 tayang. Kan ini masih 2024. Tapi kan itu kan di apa namanya Pemandi Jenazah kan bulan apa itu masih pertama-tama 2024. 2024 di awal tahun. Coba mungkin bisa di cross check lagi itu di bulan apa. Cuman memang salah satu film yang paling bagus itu. Lu jangan naruh HP, kan bagian lu searching. Jangan ngerasa tenang lu ngeliatin kamera doang. Oke. Ya udah, lu pengenalan dulu siapa aja orang-orang yang ada. Durasi. Iya, siapa aja orang-orang yang ada di balik layar Baik, Pemandi Jenazah itu, nanti baru masuk ke filmnya. Oke lah. Karena Ya, gue udah nggak sabar pengen ngata-ngatain nih. Ekspektasi gue patah di tengah-tengah. Ya, film ini dibintangi oleh Agnini. Ya. Agnini yang biasanya main film action. Ya, yang mungkin debut dia yang paling fenomenal ketika Wiro Sableng. Yep. Kemudian habis itu ditambah dia duet dengan Iqbal sama lainnya di Mencuri Raden Saleh. Itu menurut gua Agnini dia bisa keluar dari zona nyamannya dia di dunia apa namanya di film-film laga, pindah ke horor. Kayaknya ini film pertama dia horor kayaknya. Ya oke. Dan menurut gua dia oke. Kemudian dibintangi oleh aktris-aktris kawakan yang menurut gua porsinya bagus-bagus. Di acting mereka, dan porsinya oke di apa namanya. Ya, line up cast-nya bagus.
Ya pokoknya yang ibu-ibu, karena ini kan menceritakan tentang ibu-ibu yang suka ngegosip juga. Ya. Nah gitu ya. Film ini langsung gua pengawak Langsung aja. lah, langsung. Ya. Langsung, kita udah gak sabar. Film Langsung. ini, tapi gua pengawak dulu, menceritakan Prolog dulu. sedikit ya. Film ini menceritakan tentang Agnini, nama case-nya apa? Agnini yang kan? Gitu dong. Ya Agnini. Siap searching. Yang bernama Rena yang nama case-nya ada Rena, di mana dia adalah anak dari Ibu Siti ya. Ibu Siti, di mana Ibu Siti ini adalah pemandi jenazah, yang mana ia juga memiliki six sense ya, atau bisa bilang Ya. indera ketujuh ya. Nama. Oh nama. Pokoknya orang yang bisa melihat pertanda. Ya melihat pertanda. Kan kalau di filmnya digambarkan begitu kan, dia bisa melihat pertanda. Oke, ya jadi kemudian sampai akhirnya Ibu Siti ini meninggal dan diikuti diikuti oleh kawan-kawannya juga, meninggal secara mungkin mendadak dan Sebelum Ibu Siti ada dulu Ibu Ida yang meninggal. ya, tetapi kan intinya kan Diperanin oleh Nola Fitri. itu Ibu Ida. Iya. Oke, berarti Oh, pantesan mukanya nggak asing ya? emang ini case-case-nya nggak asing semuanya, cuman ya memang ini Pak karakternya bagus-bagus kalau kata gua ya. Tapi intinya mereka di mana Ibu Ida meninggal, kemudian Ibu Siti meninggal, dan akhirnya sebagai pewaris tahta Ya. dalam dunia pemandian jenazah, yaitu si Rena tidak bisa mengelak karena ia adalah satu-satunya pewaris yang Ya. bisa melanjutkan pekerjaan, dan memang itu sudah diwasiatkan oleh Ibu Siti sendiri. Karena itu emang ternyata profesi turunan dari ibunya Ibu Siti ke Ya. Ibu Siti, dan dari Ibu Siti ke Lela. Ya, nanti Rena juga ke anaknya lagi. Karena ternyata ada benang merahnya, mereka semua itu bisa melihat pertanda. Oke lah. Jadi cerita singkatnya seperti itu sampai akhirnya Rena harus memandikan jenazah dari Ibu Dari Siti, jenazah ibunya. ibunya, kemudian ke kawan ibunya lagi, Ya. sampai selanjutnya gitu ya. Sampai akhirnya Oke. menemukan Oke, kita langsung kekecewaan di cerita itu ya. Langsung ke review aja ya. Boleh mulai dari Lu dulu aja dulu. Lu aja biar enak gua nimbanginnya nanti. Enggak, gua dulu kalau lu Ya. ntar bagian ininya, bagian klimaksnya. Nanti Jadi- gua menceritakan baik-baiknya karena gua jujur ini ekspektasi oke juga di film ini. Gua nonton di awal tayang dia juga waktu itu. Nah, Di bioskop. Dan gua udah rewatch 3 kali. oke. Berarti kita 3 kali di bioskop. 3 kali di bioskop lagi. Ya, gua 3 kali di bioskop. Berarti di episode ini kita versus nih. Nggak apa-apa. Nggak friendly, berarti kita versus nih. Iya, Untuk Nggak kali apa-apa. ini kita versus. belum tentu orang reviewnya aja belum nyampein. Karena Oke, lanjut, kita durasi. yang tadi dibilang kan si Lela itu biasa main action, tiba-tiba main horor, dan Ya. ya actingnya cukup bagus, dari acting nangis, acting sedih, acting menolaknya, acting marahnya tuh ya keren lah. Buat dari segi acting tuh udah keren. Dan dari segi make upnya ini nih yang bikin, jadi pas lagi di pertengahan nonton gue sempat ngechat grup kan, kayaknya gue nggak kuat nih nontonnya nih. Oh ya, Karena sendiri ya. bukan. Apa? Karena nontonnya di Netflix. Iya, gue kan nontonnya di Netflix kan, Mbak. Jadi sebelum kita akhirnya take podcast ini disuruh nonton dulu kan supaya Ya, harus lah. Masa kita ya, mereview supaya nggak ada nonton? referensinya. Jadi ini reviewnya bukan review ngawang-ngawang karena pernah, tapi karena emang jadi pernah itu maksudnya kayak wah dulu waktu tayang kita nonton nih, bukan, tapi karena sebelum kita take ini kita nonton dulu di Netflix. Nah, itu kayaknya 1/4 film itu gue takut tuh, bener-bener takut. Ya. Dari segi si Ibu Sitinya yang ngeliat pertanda. Ini nggak apa-apa kalau ini spoiler ya. Duh, kan udah tayang di Iya Netflix makanya. juga. Jadi Bebas kalau ini. dari Spoiler pertama si Ibu Siti ngeliat pertanda di Ibu Ida itu gue mulai takut tuh. Ah. Wah ini bagus banget nih. Sampai ke Ibu Siti ngeliat pertanda di dirinya sendiri waktu dia nggak sengaja lewat cermin. aja. Oke. Kan Ibu Siti pas ngeliat cermin mukanya jadi hantu tuh. Ya, ya. Ternyata kan pertandanya di situ tuh. Oke. Jadi setiap orang yang bakal meninggal itu udah ada di sampingnya atau di sekitarnya wujudnya sama kayak dia tapi dalam versi hantu. Nah pertandanya kan ternyata itu kan. Gue udah mulai takut tuh waktu si Ibu Ida ngeliat pertanda dirinya sendiri, ngeliat cermin, dan di cermin itu jadi hantu. Itu pertama tuh, ketakutan gue yang pertama. Kedua, ketakutan yang bikin gue lumayan agak nahan napas tuh. Ini nggak ada jump scare, bikin agak napas waktu si Bu Siti yang dicengkrem sama bayangan itu tuh. Oke. Yang akhirnya berdarah-darah kan, pertama melotot. Wah melotot. Wah anjir, dia melotot, gue nahan napas nih. Sampai tiba-tiba muncrat darah dari hidung, dari mulut, dari mata, dari telinga kayak gitu-gitu. Wah ini kayaknya film serem nih.
Udah tuh ekspektasi gue kebangun tuh Oke. kan. Wah ini apa namanya pembangunan karakternya bagus, terus ceritanya juga halus gitu rapi, dan momen dimana Bu Siti akhirnya meninggal dengan segala pendarahan yang sebegitu hebatnya, sampai ada scene yang memperlihatkan kasurnya tempat Ibu Siti tidur Ya, itu darah semua. banyak darahnya. Iya, kasurnya bantalnya itu darah semua. Sampai di momen dimana si Lela ini harus memandikan ibunya. Oke. Karena cuma tinggal dia satu-satunya yang di kampung itu yang memandikan jenazah. Ada lagi sih pemandi jenazah tapi di luar kampung, di kampung Ya. seberang, dan itu jaraknya cukup jauh. Makanya akhirnya diputuskan si Lela lah yang mandiin. Di momen dimana mandiin, ini bagian yang buat gue juga akhirnya berekspektasi makin tinggi. Makin bagus. Ya, Iya. itu salah satu adegan terbaiknya sih itu. Ya kan? Oke. Pas Lela dalam keadaan sedihnya harus memandikan ibu yang itu jadi tumpuan hidupnya satu-satunya, karena di cerita itu udah nggak ada bapaknya kan. Ya. Sambil nangis, sambil ya terpukul dengan segala takdir dan keadaannya, diusaplah ibunya. Terus pas dia ngambil air, dia ngeliat pengen nyiram ibunya, itu kan tiba-tiba ibunya melotot kan. Itu momen dimana si Lela makin terpukul tuh karena ngerasa Ya. kenapa ini kenapa Yang, kok yang itu salah satu kayak apa? Itu ciamik banget sih dia memberikan dialog yang luar biasa. Iya. Bu, yang tenang ya Bu ya. Iya. Ya, itu bagus sih itu salah satu adegan Dan- dia apa? Yes. Adegan yang ciamik. Oke? ya Terus? si Lela kan akhirnya ingat sama omongan ibunya waktu ibunya belum meninggal kan. Rahasia si almarhum atau almarhumah itu bukan tergantung, Tidak ada boleh. iya ada di pundak dari yang memandikan. Ya. Jadi apapun yang terjadi di situ nggak boleh sampai keluar dari Betul. tempat pemandian si jenazah itu. Oke. Nah, akhirnya si Lela mendem cerita itu tuh, dan ada satu scene di mana waktu udah selesai dimandiin, udah selesai disabunin, untuk terakhir kalinya kan dicek tuh mulutnya masih ada nggak Oke. apa namanya kayak kotoran yang Kotoran, tersisa itu. hmm. Ada kawat di lidahnya. Pas kawat itu diambil, nah itu tuh momen si Lela terpukul banget tuh. Buat gue itu bagian kayak, wah ini cerita seru nih, ini cerita serius nih garapannya nih. Ya. Ya kan dari situ udah mulai, wah serius nih. Nangis terpukul, karena kenapa gue yakin itu serius, si Lela itu nggak menceritakan bahkan ke adenya. Itu berarti kan si Lela menjaga amanah dari ibunya yang bilang apapun yang terjadi di tempat pemandian, karena sebelumnya ini emang agak lompat sih gue ceritanya. Sebelumnya si Lela itu nemenin ibunya mandiin satu jenazah yang dimana di situ mukanya udah Ya, udah busuk hancur, lah. udah hancur. Nah, udah busuk. Terus di matanya ada belatung, pas bagian dibalik di punggungnya itu ada bekas cambukan. Ya. Di situ si Lela nggak kuat ngeliatnya, Bu, itu ada cambukan. Nah, ibunya bilang, "Shh." Itu jadi momen ikonik tuh, shootnya ibu tuh jadi momen ikonik. Jangan dibahas, jangan ditanya, dan jangan diceritakan nanti setelah kita mandiin. Ya, betul. Itu momen 3 jangan tuh yang harus yang harus dilakuin sama pemandi jenazah, dan itu yang dipegang sama Lela saat dia selesai memandikan jenazah Ibu Siti, yaitu ibunya. Dia nggak menceritakan itu ke adenya, bahkan sampai adenya nanya, kok setelah memandikan ibunya si Lela ini jadi agak kayak mengurung diri gitu. Ya. Dan mengurung dirinya bukan sebagaimana orang sedih pada umumnya ya. Maksudnya orang sedih kan ya emang mengurung tapi nggak menolak untuk dihibur. Nah ini beda, si Lela tuh dia mengurung dan dia menolak untuk dihibur. Nah itu yang bikin adenya ngerasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Nah, ya. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Cuman ya udah, karena adenya mikir tinggal dia laki-laki satu-satunya yang harus menghidupi keluarga, dia tetap beraktivitas normal pada umumnya. Dia tetap jadi tukang reparasi rumah. Ya. Sampai akhirnya si Lela salah paham, kok lu bisa ibu kuburannya masih basah tapi lu udah beraktivitas dengan Kerja, normal. udah kerja ya. Udah kerja gitu bahasa kita. Nah ya itu yang nggak bisa diceritain sama adenya, kalau dia ya sebagai laki-laki di rumah itu yang harus ngambil tanggung jawab untuk cari nafkah. Dan itu juga yang nggak bisa diceritain sama Lela, kalau ini ada yang janggal. Di kematian kematian ibu ini ya, kematian ibu ini tuh janggal. Ibu Siti dan Ibu Ida mungkin kan. Iya. Ya. Nah kalau Ibu Ida kan si Lela tuh nggak tahu karena ibunya nggak mau Oke, nggak mau nggak menceritakan menceritain, itu. ya. Cuman yang Lela ngerasa ini ada kematian yang janggal di ibunya karena tiba-tiba pendarahan, dan pas dimandiin tiba-tiba di mulutnya ada kawat duri gitu. Nah bagian dari situ itu bagus tuh. Bagian setelahnya saat udah pas tahlilan dibarengin sama Ibu Ida, si Lela mulai ngeliat tuh ada yang bakal mati lagi selanjutnya, ada yang bakal mati lagi selanjutnya, ada yang mati lagi selanjutnya. Buat gue itu momen teror. Ya, Itu udah mendekati klimaks ya, oke lah. Nah, yang mulai gue nggak suka, yang mulai gue mungkin kayak kecewa, ini cerita udah dibangun sebagus ini, Ya. ini cerita udah diplot ya mungkin sesempurna inilah gitu. Alasannya cuman ternyata ada Plot satu twistnya, plot twistnya.
Ada satu perempuan yang dulu dia diperlakukan dengan semena-mena sama warga situ. Ya, itu plot twistnya ya. Ini nggak apa-apa nih gue ceritain nih. Yo, kan udah tayang, udah Nggak maksudnya turun tayang. ini gue yang bahas nggak apa nanti tinggal Nggak apa-apa, nggak kalian apa-apa. tambahin aja ya. Bener ya, itu ya. Iya. Ya. Si Bunur itu dituduh sebagai pelakor Ah, yang akhirnya sama warga di situ dihakimi masalah. ya. Pelakor tuh perempuan ke laki horor. Betul, boleh. Selama itu masih lucu gue bolehin aja. Terus. Selama itu lucu masih gue bolehin dah. Nah, si anaknya yang melihat kejadian itu ternyata punya dendam. Dan dendamnya itu yang akhirnya bisa terlaksana waktu si anak ini udah dewasa. Nah, pas itu udah tuh mulai terornya ternyata di situ. Intinya cuma di pembalasan dendam. Yang awalnya kan pemandi jenazah harusnya sudut pandang pemandi jenazah itu untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang emang dia temuin saat memandikan jenazah kan. Oke. Itu kan harapan gue karena waktu diminta kita review film ini yuk, gue nggak sengaja nggak baca sinopsis, gue sengaja nggak nyari review orang supaya gue punya pandangan yang yang objektif untuk ngelihat film ini. Iya. Jadi gue nggak terpengaruh sama review orang sebelumnya dan gue nggak terpengaruh sama sinopsis. Oh ceritanya ini nggak gitu. Gue bener-bener pengen ngeliat ini semurni mungkin. Makanya pas gue tahu lah ini mah sebenarnya bukan pemandi jenazah kan aslinya. Ini cuma tentang dendam seorang anak yang ibunya dihakimi masa aja aturan. Iya, betul. Cuman betul. kebetulan pemeran utamanya tuh orang yang bisa memandikan jenazah. Malah kalau gue pribadi ya, Ah, pemandi jenazah ini kan memang ya biasa nggak dalam dunia film kan ini durasi 1,5 jam. Ya, Iya. sama halnya kayak tadi kan sebenarnya itu kan diambil dari thread kalau misalkan kayak kita yang udah kita review. kita lupa ganti baju kan ini Iya. episode beda. Kita baju sama. Ketahuan Ya, betul sama top nih. kayak tadi kita udah mereview film yang apa namanya film Lembayung tadi kan sebenarnya ceritanya kan simple tapi ya mungkin harus dicari tahu plot twist dari apa namanya dari kisah ini ya mungkin pemandi jenazah kalau kita menceritakan tentang pemandi jenazah ya sudah selesai sampai di situ mungkin yang diinginkan dari apa namanya dari Hadrah Daeng Ratu itu adalah mungkin bahwasanya cerita ini ada hikmah yang bisa diambil juga pasti ada yang bisa diambil dari situ tetapi kan ini yaitu saya bilang sebenarnya film ini di awal oke, karena emang itu meng-highlight tentang pemandi jenazah. Iya. Nah, tetapi kan mungkin harus diselesaikan dong film itu. Ah. Nah, saya juga mengakui bahwasanya film ini di akhir-akhir memang itu udah kehilangan arah. Ya kan? Dimana banyak cerita-cerita yang memang sebenarnya tidak apa namanya oh ya gitu aja buat menonton menjadi oh kok gini sih jadinya oh kok gini jadinya. Tetapi pada dasarnya ini kan sebuah film di mana ingin meng-highlight pemandi jenazah di mana dia akan menemukan hal-hal yang pasti mistis ketika memandikan jenazah. Nah, mungkin dengan kasus persantetan ya pasti biasanya akan ditemukan ketika seseorang memandikan jenazah. Ya. Jadi mungkin yang ingin diambil atau di-highlight di situ dan kemudian disambungkan dengan cerita apa namanya dengan cerita mungkin ya dia mengambil sudut pandang apa namanya sudut pandang orang yang perempuan yang pernah dilukai karena karena diisukan mengambil laki-laki orang lain. Tapi pada dasarnya yang di-highlight dari awal-awal cerita ini oke. Yaitu si Renganya memandikan jenazah dan dia menemukan aib dan bagi gua ketika memandikan jenazah jujur secara pribadi gua kalau horor itu gua yang paling gua takutkan itu tentang tentang menceritakan tentang kematian. Ya karena kan berkaitan dengan kematian jadi artinya santet tapi berujung kepada kematian dan gua merasa film pemandi jenazah meskipun secara penampakan itu dikit. Nah, Hadrah Daeng Ratu sama Ngayang itu biasanya kalau film-filmnya dia itu kalau kalau dia bikin film itu penampakannya nggak gemen-gemen, selalu hantunya besar, hantunya yang kayak dia CGI dan lain sebagainya. Tetapi di film ini Hadrah Daeng Ratu bermain dengan drama. Nah, itu salah satu terobosan Hadrah Daeng Ratu sama Ngayang membuat drama yang yang mana di sini menceritakan tentang tentang pemandi jenazah. Jadi drama yang dikemas dengan inti filmnya itu pemandi jenazah. Salah satu ikonik yang dulu viral ya waktu pemain waktu film ini tayang itu salah satu yang paling ikonik itu adalah
scene ketika si ibunya siapa? Ibunya yang ketiga, yang mati yang ketiga. Yang mati ketiga itu. Ya Ibunya si Bimo. ibunya si Bimo. Iya kan? Nah, ibunya Bimo meninggal itu salah satu ikonik itu, coba mungkin nanti bisa kalian tonton kalian tonton di mungkin di YouTube, Cak. Mungkin ada scene-nya di mana ada hantu ini itu nih kita oke, karena ini kan review film udah lama ya. Enggak apa ini kita kaitkan dengan dengan kejadian-kejadian nyata. Biasanya penampakan hantu dalam dunia nyata itu kayak gitu. Yang mana, Mas? Yang ngintip dari Ya, kamar ya? Iya. Penampakan hantu yang nyata itu seperti itu. Bahkan ketika film itu tayang, ada salah satu TikTokers juga dia dia menghayangkan cerita itu. Buset. Ini mah hantu yang pernah gue temuin juga kayak gitu. Jadi kayak ada cuman bayangan ngintip jebret. Ya kan? Nah, ini menurut gua film horor yang kayak bukan hanya bermain, maksudnya bukan hanya bermain ke penampakan, tapi lebih cenderung ke lebih cenderung ke itu lebih cenderung tumben ini si Hajra Daeng Ratu ini nggak terlalu memainkan hantu yang besar atau hantu yang gimana itu kan. Nah, ini bagus kalau menurut gua ini ya. Jadi coba nonton nonton scene-nya nggak ya, itu penampakannya bagus banget, itu salah satu scene terbaik. Nah, ya kalau misalkan kekurangannya tadi benar ya, cerita ini terlalu plot twist dengan dengan adanya ternyata semudah itu diselesaikannya gitu, artinya itu semudah itu diselesaikan, ternyata pengakunya tidak jauh, tapi sebenarnya Hadrah Daeng Ratu sama Layang-Layang itu sudah memberikan tanda-tanda di awal. Di awal cerita film itu dikasih tanda-tanda. Contoh misalkan setiap ada kejadian gentengnya itu masih bocor. Genteng itu jebol. Nah, itulah kenapa si adiknya si siapa namanya? Arif. Si Arif itu selalu dipanggil sama yang ternyata plot twist. Rika. Ya, ternyata Rika. Ternyata ya memang ternyata Arif itu selalu disuruh untuk benerin gentengnya si Rika. Dari awal itu sudah udah ada tanda-tandanya, dan ini jarang dibikin di film-filmnya Hajra Daeng Ratu, ini jarang dia bikin kayak gini, kayak terinfluence sama mulai terinfluence sama film-filmnya Joko Anwar gitu, kayak pengen segala sesuatunya itu ada ada tandanya, tetapi ya lagi-lagi benar berusaha untuk meninggalkan tanda-tanda di setiap scene. Ya betul, tapi ya menurut gua ini film kayak ngasih sudut pandang. Pokoknya gua itu kalau dengan film horor yang paling gua takutin itu, kalau misalkan orang takut sama hantu, tapi nggak semuanya takut sama hantu. Nggak semua orang takut sama hantu. Contoh misalkan, gua nggak takut. Ya, contoh kita nonton film Nggak bercanda, gua takut. Gua takut. Bercanda itu. Contoh kita nonton film A, dan film A itu udah jelas hantunya sudah bolong. Ya. Oke. Penonton, ya sudah lah. Ya udah nggak biasa. Nggak semuanya takut sama senda bolongnya. Tetapi kalau gua nonton film ini, yang aja di awal-awal mengakui bahwasanya gila ini menegangkan sih. Iya. Ya, jadi dia bermain dengan kematian. Yap. Semua orang kalau nonton horor berkaitan dengan kematian, kayaknya pasti semuanya takut lah. Kayak pasti semuanya mikir, nanti gua mentar matinya gimana ya? Nanti gua gimana? Pasti ada rasa seperti itu. Yeah. Nah, film ini menurut gua ngasih sudut pandang yang berbeda. Maksudnya sudut pandang beda, artinya sutradaranya berani keluar dari zona nyamannya tentang hantu, tapi dia ngasih sudut pandang lainnya tentang kematian tadi. Cuman ya memang dikemasnya di akhir-akhir memang gua akuin dan gua sepakat sama Sebo, memang kehilangan arah. Bahkan gua pun nggak paham kayak karakternya Arif ini agak nggak ini gitu, nggak ya, bukan nggak penting, kayak nggak ya apa sih gitu, kayak dipaksa untuk ada aja gitu supaya nambel si Lela itu. Bahkan mungkin di awal-awal gue tuh sempet waktu nonton dan semalam gue nonton juga ya. Maksudnya gue lihat itu si Arif itu awal-awal waktu pertama kali nonton filmnya banget, gue kira tokoh utama tokoh ngalir di balik kejadian ini semuanya, gue kiranya si Arif. Nah, itu. Oh, itu bagian sujon ya? Iya gitu ya itu. Bagian sujon. Oke lah.
Itu mungkin salah satu ini review ini ya. Gimana menurutmu gimana? Ada yang mau ditambahin? Ya kecewa sih bagian endingnya Kecewa karena ya? berasa banget kayak Kayak drama udahlah, jadinya. Ya, yang kayak- penting kita tutup aja ini gitu. Jadi Ya. jadi kayak pentas yang lagi megah-megahnya tapi kehilangan Kehilangan atau anak- kebingungan mencari gimana cara nutupnya. Endingnya, ya itu Ya. menutupnya kurang oke kalau menurut gua Oh. sih. Tapi satu yang harus diapresiasi, film ini mampu mengenalkan profesi pemandi jenazah. Pemandi Ya, jenazah. kalau itu. Dimana Iya. di tengah rakyat sekarang ya, misalnya orang-orang modern sekarang kayaknya mungkin orang nggak terlalu ngeh gitu. Aware. Iya, dan apa profesi yang bersangkutan kematian itu kan jarang dipromosiin kan ya. Ya. Padahal kematian itu setiap detik ada, Betul. setiap menit ada, bahkan memang dekat dengan kita yang nggak Bahasanya datang. inilah marketnya tuh gede gitu. Iya, Iya, makanya iya. kan pasti ada kan. Iya. Iya. Karena nggak banyak orang yang ngobrolin, yang ngomongin, tapi mampu dikenalkan lewat film yang otomatis sih media besar ya, orang Oh. pasti, Iya. pasti ngeh bahwa "Anjir, ya lagi kita maksudnya kalau kita mau meninggal itu siapa yang mandiin?" Betul. Dan yang mungkin tadi sebenarnya sempat kecewa gue karena orang yang mandiin itu biasanya kan banyak ya. Ya. Biasanya harus 3 sampai Nggak 4. logis nggak? Ada apa bahasa cacat apa? Kita sebutnya Cacat cacat logika. Cacat logika ya bisa. Iya. Tapi gue baru nyadar karena dari ibu-ibu yang meninggal itu mereka ternyata nggak punya anak perempuan kecuali si ibu Ida sendiri. Siapa? Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti sendiri ya nggak sih? Iya. Yang rata-rata kan nggak punya anak perempuan. Betul, ya? betul. Iya nggak sih? Ya, Kan Bim. maksudnya di tradisi agama Islam khususnya. Ya, harus. Sesuai dengan kelamin atau sesuai dengan gender yang meninggal. Sama, ya. Kan putra laki-laki dimandiin oleh laki-laki itu juga atau Laki-laki itu juga. Enggak, laki-laki yang beda dong, Pak. ya. Itu mah kalau dia mandi sendiri ya belum meninggal namanya. Ya, oleh laki-laki, oleh yang mandi laki-laki juga maksudnya. Nah, betul. Atau enggak, dan putranya biasanya harus ikut untuk bisa menyaksikan terakhir dan mengiringi seseorang yang meninggal itu. Nah ini ternyata gue baru sadar bahwa memang nggak punya anak perempuan Oke. kecuali si pemandi jenazah itu. Iya. Ya itu makanya kita harus apresiasi Ya, pengembangan ya. profesi itu Dan- Apa? Lanjut. maksudnya dan apa yang mungkin porsinya nggak terlalu dikenalkan secara utuh dalam cerita ngerti ya nggak sih? Iya. Justru Oh. menurut gua porsi pelakor ini yang gede, Iya, iya. yang mungkin harusnya bisa 60-40, tapi justru isu pelakor ini jadi 70-30, pelaporan 70, mandinya cuma 30 Iya. gitu. Dia Iya. cuma kayak buat nganterin cerita bahwa ada kasus gede, Konfliknya. konflik besar gitu, konflik yang dalam cerita ini tentang pelakor diantarkan dan deliver lewat pemandi jenazah. Bukan jenazah. Ya. Tapi overall nyampe sih kalau ya overall nyampe. untuk Itu jadi modelnya pemandi kayak jenazah. ini, kayak film Lembayung kan. Hmm. Kejahatannya tuh pelaku seksual tapi pakai sudut pandang hantu. Iya. Ini kan iya. polanya sama kan kayak ini masalah gedenya tuh tentang pelakor di mana ibu-ibu di kampung itu ngerasa terusik dengan kehadiran si pelakor ini, tapi pakai sudut pandang si pemandi jenazah ini. Iya. Yang akhirnya ya si pemandi jenazah ini memandikan mayat-mayatnya mayat korban dari Iya, iya. santet itu sendiri kan, bukan mayat beragam yang entah karena kecelakaan, entah karena mati dalam keadaan normal. Iya, entah- iya, Jadi iya. keragaman mayat yang dimandinya tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi Jadi- tapi dalam satu sudut pandang mereka semuanya punya aib sih. Iya, Ya, iya. ya, sudut pandangnya mungkin satu itu punya aib, cuman ya keragaman macam jenazahnya cuman Iya. gara-gara disantet doang gitu. Iya, misalnya kayak ini orang baik meninggalnya tuh pas dimandinya gimana nih. Itu kan Iya. sudut pandang yang bisa dieksplor sebagai pemandi jenazah kan, karena Iya, dia menemui banyak mayit-mayit atau almarhumah itu dalam keadaan-keadaan yang emang sesuai dengan kondisi kematiannya. Kayaknya lebih cocok kumpulan cerita gitu ya. Iya. Kalau kamu mau menceritakan tentang pemandi jenazah, tapi lagi-lagi sutradara kita lebih cenderung ke drama karena untuk Betul sih. karena lagi-lagi bangsa kita, penonton kita, pasar kita suka ada ada drama dan plot twist. Iya. Intinya sih plot twist. Walaupun sebenarnya nggak terungkap secara utuh ya, guys. Iya, Karena iya. kita harus diskusi ulang untuk menangkap pesan apa sih yang pengen disampaikan. Ya, pertama pasti dosa gibah. Kedua adu domba yang Ya. harus kayak ngumpulin satu kampung untuk menghakimi satu orang yang belum tentu itu salah. Ya. Dan nggak terbukti kan bener ini bener apa enggak? Ya. Iya. nggak sih? Iya. Terus sirikanya juga Yusuf itu kasih tahu jangan sampai terulang. Jangan sampai terjadi di kita Biarkan ya. saya anaknya cukup ibu saya aja. yang Cukup sampai kita aja. Cukup sampai ibu saya kan
kalian udah bisa kalian udah menghakimi ibu saya sampai meninggal, sampai mati dengan cara yang tidak wajar, dan diulang kepada saya sebagai anaknya, itu jangan sampai kayak gitu. Iya. Satu hal yang laki-laki tentang institusi keamanan, udah mati baru datang polisi. Iya. Hati-hati. Wah, arahnya kemana nih? Coba sini masuk kamera dong. Ya. Masuk kamera dong. Maksudnya, ya memang bener kan? Ya. Kenapa, negara absen. Wes, bisa ngomong gitu, bisa ngomong kenceng Kamu gitu. tahu ini. Bisa ngomong gitu, nggak in frame, bisa dia. Oke. Ya. Bisa dia ngomong Saksikan gitu. di pemandi jenazah kedua. Emang ada yang kedua? Ya secara tidak langsung itu kan wah kayak ya. Sebagai pemeran utama menurut gua kurang. Kurang ya? Kurang pasti. Dia makanya cocok aja udah film baru aksi. Untuk drama yang Tapi kalau ini jadi debut, horor, kalau jadi debut pertamanya itu cukup diapresiasi. Kalau gue pribadi sangat mengapresiasi. Iya, kalau ini debut pertama ya, karena Iya. kesedihannya, Gua ketakutannya kalau itu. pertama, tapi yang pasti untuk drama horor menurut gua emosinya kurang tersampaikan dengan baik. Nah, kalau berbicara emosi, satu yang gue apresiasi itu Ibu Siti. Nah, iya. Ibu Siti tuh bagus. Dia Dia main tukang gibah tuh, coba. Oke, tapi gue menceritain Ibu Siti. Searching. Gue menceritain Ibu Siti dulu ya. Iya. Nah, Ibu Siti itu dia bisa mendeliver ketakutannya. Ya, Gue itu nonton Ibu Siti seakan-akan lu Ibu Siti kan? iya seakan-akan kayak apa namanya? Kayak Bakteri. gue ketakutan gini. Kayak gue punya apa namanya bukan indra keenam, kayak ibarat kata bisa merasakan akan adanya kematian seseorang. Tetapi Ibu Siti ini nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari gimmick dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Siti, ini kayak mendeliver gitu. Dia ketakutan, dia seakan-akan takut kehilangan. Itu kan bisa dilihat ketika dia datang ke acaranya Ibu Ida dan ketika dia mau pulang, ya kan dia udah merasakan, wah Ibu Ida akan kenapa-napa nih. Terus dia nggak bisa ngakuin apa-apa. Dia cuma bisa memeluk Ibu Ida. Ya, kemudian dia kemudian dia pulang dan dia merasa, aduh, kayaknya sebentar lagi gua akan mandiin jenazah. Nah, pokoknya intinya kayak seperti ini tuh bagus gitu. Artinya kayak dia tuh bisa mendeliver dan kita kayak merasakan kayak nyata gitu. Itu poinnya sih itu. Oke, overall. Poin keresahan yang di deliver tadi oleh Bu Ida itu cukup sampai, tetapi lagi-lagi karakter yang jadi Ibu Ida tuh menurut gua karakter yang gua benci. Bu Ida tuh yang mati pertama. Enggak, Bu Ida. Ibu Ida. Ibu Siti. Ibu Siti itu karakter Ibu Siti yang gue benci karena kenapa? Dia tahu kebenarannya, dia ingin memperbaiki kesalahan yang ada di kampung itu, tapi dia nggak dilakukan dengan sempurna. Oke. Oh, itu karakter kayak lu banget ya. Karena Keinginan banyak tapi nggak ada eksekusi. iya, karena society gak mendukung. Ya. Teman-temannya kan mbak. Tapi- ya, gitulah maksudnya. Tapi pada kenyataannya dalam dunia nyata juga seperti itu kan. Iya, ya. maksud karakter yang gue benci Iya. itu punya kuncinya, men. Maksud gue kayak untuk bisa mengungkap kejahatan ini ngapa gak dari awal episode? Oke. Ngapa gak dari Udah episode. Selesai dong. Selesai. Awal episode kan selesai. Ya, berarti nggak jadi filmnya. Oke lah, good. Kayaknya durasi ya, udah ya, selesai ya. Kita masuk di rating. Menurut gua ini cerita dan ini film gua kasih 6,5 ya dari per 10. Karena ya masih secara cerita oke, mungkin secara menakutkan banget oke, apalagi gua itu melihat di awal-awal cerita ini memang bagus dan kayak terngiang-ngiang dalam dunia nyata, kayak ketika di keseharian kita tiba-tiba di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan salah satu kayak iya kayak apa, menurut gua keren sih, artinya kayak ingat dengan horornya itu ingat dengan kehidupan nyata. Maka gua tetap kasih 6,5, tapi versi gua itu masih bagus itu. 6,5 bagi gua itu oke. Mungkin karena film gua ngasih review film lainnya juga 7 itu artinya udah bagus banget. 6,5 udah oke menurut gua. Yang lu berapa, Beb? Gue biasa ngasih film dengan rate 8, tapi untuk kali ini karena kekecewaan gue cukup kecewa lah maksudnya. Jadi ya 6 lah. Oke, menurut lu? Kalau gua 4 tengkorak. Apa? 4 tengkorak apaan? 4 tengkorak tuh scene-nya untuk film-film horor tuh bagus.
Karena yang tadi apa yang tadi horor yang apa ada setan nongol di jendela. Iya. Kemudian pas sholat keselin banget itu. Pas sholat tiba-tiba aduh itu pasti orang-orang kalau sholat yang tipikal sholat isya yang gak di awal waktu tuh jadi Ya. horor mau sholat isya tengah-tengah tuh. Terus apa ya untuk memunculkan hantu-hantunya tuh atau setan-setan itu benar-benar jamik sih karena hadro Ding Ratu. Oke. tapi cerita maaf katanya Enggak usah minta maaf, tadi lu ngatain Ya, enak. ya, nggak apa-apa. Tadi lu ngatain enak lu. Ya, berapa jadinya? 4. empat tengkorak 4 tengkorak. Tengkorak itu apa? tengkorak itu ya bagus untuk keselamatan tapi untuk Jadi 4 tuh berarti berapa ratingnya? empat dari 5 Ah, gimana sih? Gua 6,5, dia 6, lu 6 6. Oke. Tadi 4 tengkorak, sekarang 6. Oke. Sampai jumpa kembali di review-review selanjutnya bersama kami Siniar TBU. Cerita Perhantuan, gue ya. bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.